Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Pak Eko. Kali ini Pak Eko akan memberikan materi penjelasan bahasa Jawa tentang cerita rakyat ya. Apa itu pengertiannya cerita rakyat? Ya, ciri-cirinya cerita rakyat itu apa saja jenisnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Pak Eko berikut ini. Cerita rakyat. Cerita rakyat iku pengertiannya yaiku cerita kang asale saka masyarakat wektu jaman biyen sing dadi ciri khase saben bangsa lan duweni keunikan budaya lan sejarah. Jadi cerita rakyat iku asale saka jaman biyen sarana turun temurun sampai saiki. Nah, paragane cerita rakyat iku sing dimunculake iku biasane arupa kewan, iso menungso utawa dewa. Nah, ini contoh-contoh gambar cerita rakyat. Ada Putri Timun Mas, nah, Malin Kundang, dan Keong Mas. Nah, berikutnya jenis cerita rakyat itu ana telu ya. Siji, mitos. Apa kuwi mitos? Cerita rakyat sing dipercaya saka kedadian nyata lan dianggap suci dening masyarakat. Papan panggonane biasane ana ing kayangan utawa langit ya. Paragane biasane dewa utawa setengah dewa. Nah, sing keloro yaiku legenda. Legenda iku apa? Cerita rakyat sing dipercaya saka kedadian nyata nanging ora dianggap suci. Nah, papan panggonane iki ing donya. Paragane biasane menungso sing duwe kesaktian. Sing ketelu yaiku dongeng. Dongeng ku apa? Cerita rakyat sing dipercaya ora saka kedadian nyata. Nah, papan panggonane ora dijelasne. Paragane biasane dewa, menungso uga kewan. Nah, sing ketelu iki ana unsur intrinsik cerita rakyat. Apa wae? Sing pertama paraga. Paraga itu tokoh ya. Ya, yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua itu latar panggonan kedadian cerita. Jadi tempatnya di mana. Ya, yang ketiga itu latar waktu, kapan ya, kapan ceritanya itu. Latar kahanan batine paraga itu perasaannya peraga ya, batinnya peraga itu bagaimana. Yang kelima watak saben paraga ya, watak itu api apa elek ya. Oh, yang keenam ono temane, alure ceritane jelas, jadi orang bulat ya, ceritane itu runtut arek-arek. Duwe piweling utawa amanat. Apa kuwi? Duwe pesan. Jadi dalam sebuah cerita itu punya pesan yang baik untuk kita. Berikutnya, ciri-cirine cerita rakyat. Nah, sing pertama itu diceritake sarana turun temurun ya, terus menerus sampai sekarang. Sing keloro ora diweruhi sapa sing kawitan gawe. Jadi tidak tahu yang pertama membuat itu siapa, enggak tahu sampai sekarang. Nah, yang ketiga itu akeh piwulang sing luhur ya. Ada pesan-pesan yang baik dalam cerita rakyat itu. Yang keempat, bentuknya isih kuno, masih kuno. Yang kelima, sifatnya anonim. Siapa kuwi jenenge pengarang iku ora ana. Ya, pengarange sapa iku ora ana jenenge. Sing keenem, nyebar saka wong siji marang liyane. Jadi terus menerus sampai sekarang. Yang terakhir, cerita rakyat itu diceritakake sarana lisan. Maksudnya tidak tertulis, akan tetapi secara lisan. Seperti itu. Keong Emas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Dia mempunyai 2 orang putri bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua cantik, namun Chandra Kirana lah yang paling cantik. Mereka berdua putri raja, namun Chandra Kirana lah yang paling disayang rakyatnya. Selain parasnya yang cantik, hatinya juga jelita. Sementara Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama, rasa iri itu menjadi rasa benci. Lalu, tumbuhlah kedua putri itu menjadi dewasa. Raja Kertamarta melihat sudah waktunya Chandra Kirana menikah
Dia pun bertanya pada putrinya. Putriku, kamu sudah dewasa. Sudah waktunya menikah. Apakah kamu mau kunikahkan dengan laki-laki pilihanku? Chandra Kirana mengangguk. Dia selalu patuh kepada ayahnya. Siapakah laki-laki pilihan ayahanda? Raden Inukertapati dari kerajaan Kahuripan. Dia adalah laki-laki yang baik, bijaksana dan adil. Kamu bersedia bukan? Chandra Kirana sekali lagi mengangguk. Saya bersedia, ayahanda. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya menjadi marah. Sudah lama dia menaruh hati dengan Raden Inukertapati, pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Pupus sudah harapannya menjadi permaisuri. Kemarahannya membuatnya gelap mata. Dia pun pergi menemui nenek sihir untuk membuat rencana menyingkirkan Chandra Kirana. Nek, aku perlu bantuan nenek. Pasti aku bantu Dewi Galuh. Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya, Chandra Kirana juga menaruh hati dengan Raden Inukertapati. Keinginan hatinya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebentar lagi, Raden Inukertapati akan melamarnya sebagai permaisurinya. Senangnya hatiku, sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Saat Chandra Kirana sedang asyik bermain air, tiba-tiba muncullah nenek sihir. Siapa kamu? Nenek sihir itu tertawa dengan suara yang mengerikan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Nenek sihir itu komat kamit, lalu merentangkan tangannya. Wahai Chandra Kirana, kukutuk kamu jadi seekor keong emas. Lam galam walam palam. Kamu hanya bisa menjadi manusia kembali jika kamu menemukan cinta sejatimu. Namun akan kupastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengannya. Tolong aku! Jerit Chandra Kirana. Tidak ada yang mendengar suara jerit tangisnya. Chandra Kirana sudah menjadi seekor keong mas. Tiba-tiba, ombak besar menerjang dan menyeret keong mas. Sementara itu di istana, Dewi Galuh menyebarkan berita bohong jika Chandra Kirana melarikan diri karena tidak mau dinikahkan dengan Raden Inukertapati. Nun jauh di seberang, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jaring tuanya. Dia terkejut karena seekor keong mas yang berwarna kemilau tersangkut di jaringnya. Apa ini? Keong yang cantik. Dia pun membawa pulang keong mas itu untuk dipelihara. Ketika nenek tua pergi mencari ikan keesokan harinya, keong mas berubah wujud menjadi Chandra Kirana. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan jiwanya, Chandra Kirana membersihkan rumah nenek tua itu. Selain itu, dia juga memasak untuknya. Setelah tugasnya selesai, Chandra Kirana berubah wujud menjadi keong mas kembali. Sepulangnya dari mencari ikan, nenek tua itu terkejut sebab rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan di meja makan.
Kejadian aneh itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencari ikan, tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban. Keong Mas berubah menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk rumah dan Chandra Kirana terkejut. Dia pun menceritakan semua kepada nenek tua itu. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana pergi begitu saja. Dia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mengembara untuk mencari Chandra Kirana. Rencana itu diketahui Dewi Galuh yang segera memerintahkan si nenek sihir untuk menggagalkan pencarian Raden Inu. Si nenek sihir berubah wujud sebagai burung gagak yang dapat bicara. Raden Inu yang sakti mencium gelagat tidak baik ketika bertemu dengan gagak itu. Dia heran sebab burung gagak itu selalu membawanya ke tempat yang jauh dan sepi. Siapa kamu ini, Gagak? Tanyanya. Burung gagak itu mengauk lalu bicara. Aku ini burung yang tahu arah tujuanmu. Raden Inu Kertapati yang sakti merasa jengkel, lalu memukul gagak itu dengan tongkatnya. Gagak itu roboh dan berubah menjadi nenek sihir. Hah? Ternyata kamu nenek jahat. Raden Inu semakin membulatkan tekad untuk mencari Chandra Kirana. Dia terus mengembara sampai bekalnya habis dan dia pun sampai di desa tempat nenek tua itu tinggal. Saat hendak meminta makan di rumah nenek tua itu, betapa terkejutnya saat melihat Chandra Kirana sedang memasak. Raden Inu segera masuk rumah dan terkejutlah Chandra Kirana. Hah? Raden Inu Kertapati? Chandra Kirana? Saat itu juga patahlah kutukan si nenek sihir jahat. Chandra Kirana tidak akan lagi berubah wujud menjadi keong mas untuk selamanya. Akhirnya, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana menikah. Si nenek tua yang sudah menyelamatkan Chandra Kirana diboyong ke istana. Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi Galuh yang jahat? Ketika mengetahui Chandra Kirana kembali dan menerima kabar jika nenek sihir itu telah mati, Dewi Galuh ketakutan. Dia pun melarikan diri karena takut dihukum. Sayang, dalam pelariannya, Dewi Galuh terperosok ke dalam jurang dan meninggal dunia.